Ibu Bapak Guru sekalian, sekarang kita coba untuk membuat soal menggunakan aplikasi QQT versi 6. Jadi dari tombol start kita bisa cari aplikasinya QQT versi 6. Setelah tampil seperti ini, di awal kita dapat melengkapi data pembuat soal. Contoh dalam hal ini saya buat untuk data sekolahnya. Kemudian dilengkapi bagian lainnya, mata pelajaran, kemudian kurikulum, kelas, dan pembuat soalnya. Di sini saya tidak akan mencontohkan hingga membuat puluhan soal, akan tapi hanya membuat 2 soal saja. Yang penting dalam hal ini memberikan gambaran bagaimana cara kita membuat soal. Baik, saya jelaskan dulu di sini. Untuk aplikasi QCBT banyak pilihan model soal yang dapat digunakan untuk asesmen. Jadi ada pilihan ganda multi, benar salah, menjodohkan, dan lain-lain. Akan tapi di sini disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya pilihan ganda saja. Untuk bagian-bagian yang lain seperti jumlah opsi bisa disesuaikan apakah opsinya itu 4 atau 5. Untuk kelengkapan lainnya itu bisa dilengkapi langsung, atau jika untuk memenuhi kebutuhan yang segera ini bisa dilewatkan. Nanti pada kesempatan lain kita akan bahas cara mengisi secara lengkap. Kegunaan apabila diisi secara lengkap, nanti pada saat sudah selesai soalnya maka akan bisa diekspor menjadi bentuk file yang isinya tuh lengkap, sudah termasuk kartu soal, kemudian kisi-kisi dan lain-lain. Baik, kita contohkan di sini buat satu soal. Yang perlu kita perhatikan dalam setiap kali kita membuat soal adalah kita harus sudah menyiapkan kunci jawabannya. Karena apabila kita tidak membuat kunci atau menentukan kunci jawaban, maka soal yang kita buat tidak akan bisa disimpan. Jadi misalnya dari contoh pertanyaan ini, jawabannya di A misalnya, maka langsung kita tandai pada bagian A tersebut. Setelah ini kita bisa melanjutkan tambah soal atau bisa langsung disimpan. Ini untuk cara menyimpan. Tujuannya kalau misalnya mati lampu atau terjadi hal-hal lain, soalnya itu tetap tersimpan atau tidak hilang. Nah, setelah ini bisa dilanjutkan dengan tambah soal. Contoh tambah untuk soal nomor 2. Ini
Contoh untuk soal nomor 2, sama seperti pada soal yang pertama tadi, harus langsung diberikan kunci jawabannya. Nanti setelah diberikan kunci jawaban, soal bisa langsung disimpan atau lanjutkan dengan tambah hingga sejumlah soal yang akan dibuat. Demikian Ibu Bapak Guru untuk memberikan gambaran bagaimana cara kita menggunakan aplikasi QQT untuk membuat soal yang nanti akan diujikan menggunakan CBT.